Antisipasi kebakaran hutan dan lahan, lintas pasukan dikerahkan dalam gelaran apel kesiapsiagaan pasukan. Datangi kantor Badan Pertanahan Negara, warga Kebijen tanyakan status sengketa wilayah. Aplikasi Srika dimudahkan pengelolaan arsip elektronik di Kabupaten Rembang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, lintas pasukan dikerahkan dalam gelaran apel kesiapsiagaan pasukan. Momentum ini juga dilakukan untuk pengecekan alat transportasi sekaligus alat penunjang pemadaman api. Nggak apa-apa beraktivitas mawon, Pak. Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Pati bersama pasukan melakukan pengecekan alat transportasi dan alat penunjang pemadam api. Sebanyak 468 pasukan disiagakan dari unsur TNI, Polri, unit pemadam kebakaran, Satpol PP Pati, BPBD Pati, dan relawan. Pasca acara apel gelar pasukan dalam rangka Satgas Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Pati pada Kamis 24 Agustus lalu, orang nomor 1 di Kabupaten Pati, Enggar Budi Anggoro, menuturkan beragam upaya untuk mengantisipasi karhutla. Salah satunya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. TNI, ada Polri, ada dari unsur pemerintah daerah, dan juga ada dari swasta dan ada relawan. Dan tentunya kaitannya dengan kesiapsiagaan personel ini, kita senantiasa kemarin sudah kita sampaikan, kita komunikasikan dengan seluruh personel ini bahwa nanti mereka tetap harus siap siaga kaitannya dengan antisipasi penanganan kebakaran manakala di Kabupaten Pati nanti terjadi kebakaran hutan. Meski belum ada kasus kebakaran hutan, namun wilayah tepi kota Pati yang didominasi hutan dan jati memiliki potensi kebakaran hutan. Selaras dengan hal tersebut, Kombes Pol Andika Bayu Aditama menjadikan wilayah tersebut untuk diberi perhatian khusus. Daerah-daerah yang menjadi perhatian adalah terutama daerah-daerah yang memang di situ banyak hutannya. Dan memang hampir secara keseluruhan perbatasan Kabupaten Pati ini dengan kabupaten lainnya itu memang didominasi oleh hutan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Sementara itu, Kasidamkar Satpol PP Pati Wahyu Widiatmoko menuturkan terkait kasus kebakaran hutan masih 0 kasus. Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perhutani KPH Pati bila mana terjadi kebakaran hutan di wilayah yang cukup jauh. Dari pihak Perhutani pun telah memiliki alat sederhana untuk dapat membantu memadamkan api. Jadi dari pihak Perhutani sendiri sudah menyiapkan peralatan sederhana. Jadi untuk penanganan awal, mereka sudah mempunyai kantong pemadam. Jadi masih berupa seperti tas, gendong itu. Kemudian sambil kita berkoordinasi, diantaranya adalah dari BPBD, karena lahan merupakan yang pertama BPBD, kami dari Dakar membackup dari BPBD. Pihaknya berharap semoga kasus kebakaran hutan tetap di angka 0, meskipun dalam sepekan ini sudah tercatat ada 7 kasus kebakaran lahan yang didominasi pembakaran sampah. Pihaknya berharap masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah baik di lahan maupun di sekeliling rumah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan perwakilan warga Kelurahan Kemijen, Semarang Timur mendatangi kantor wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Jawa Tengah. Kedatangan puluhan warga ini untuk menanyakan status sengketa yang diterbitkan oleh kantor BPN Kota Semarang di tahun 2022 lalu. Maju terus! Mundur saja! Maju terus! Mundur saja! Kedatangan puluhan warga Kemijen Kecamatan Semarang Timur di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini menyusul munculnya status sengketa tanah yang diterbitkan oleh kantor BPN Kota Semarang di tahun 2022 lalu. Warga melakukan audiensi dengan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kanwil Jawa Tengah, didampingi oleh anggota Komisi 2 DPR RI Riyanta.
Warga Kemijen menanyakan terkait kejelasan program tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah mereka ajukan dari tahun 2021 hingga sekarang dan belum terrealisasi. Warga juga mendapatkan kabar tanah yang diajukan melalui program PTSL masuk ke dalam kategori K3.3 atau berstatus sengketa. Meski sebelumnya pada tahun 1997, Menteri Sekretaris Negara mengeluarkan surat bahwa ribuan bidang tanah ini merupakan tanah negara. Hak atas tanah kepada orang lain kecuali PT KAI tahun 2018. Atas pegangan dasar itu, BPN akhirnya tidak berani melangkah untuk memberikan haknya kepada masyarakat. Untuk menuntut istilahnya hak kita supaya juga merasakan kemerdekaan yang sejati. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 2 Rianta mengatakan akan mengawal kasus yang menjadi polemik bagi warga Kemijen. Menurutnya, kasus sengketa tanah terjadi hampir di seluruh daerah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Di PT KAI itu tidak ada datanya. Oleh karena itu yang berkaitan dengan tanah di Mijen, itu saya akan melakukan klarifikasi ke Menteri Keuangan, CPU Dirjen Kekayaan, dan Kementerian BUMN. Kemudian juga masyarakat di Kemijen untuk bisa memahami bahwa saat ini telah muncul kebijakan politik Bapak Presiden Jokowi dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Nah, tanah Kemijen itu masuk di dalam kriteria apa yang diatur di program reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan program redistribusi tanah. Jadi tanah yang menjadi objek reforma agraria. Oleh karena itu ini satu proses administrasi, satu perjuangan yang agak panjang, masyarakat untuk bisa menempuh perjuangan. Untuk kasus kelurahan Kemijen terdapat 1.325 bidang yang bersengketa, 628 berada di RW 3. Kepala BPN Kota Semarang Sigit Rahmawan Adi, pihaknya mendapatkan surat rekomendasi dari PT KAI atas kepemilikan tanah berupa agendum sehingga diklaim sebagai aset. Sehingga saat ada permohonan keabsahan dari masyarakat melalui PTSL, pihaknya mengeluarkan status mengumpulkan bukti keabsahan terkait kepemilikan tanah atau K3.3 serta melaporkan ke pemerintah pusat. Tanah Kemijen itu kan memang sebenarnya sudah kita, yang jelas data-datanya sudah kita kumpulkan. Artinya tanah-tanah yang dikuasai masyarakat yang di atas groundcard-nya PT KAI itu sudah kita kumpulkan, sehingga nanti jalan keluarnya ataupun solusinya adalah kita minta bantuan Pak Yanda dalam hal ini untuk memfasilitasi dalam rangka pasar aset PT KAI ke masyarakat. Agenda khususnya harus ada pelepasan ya Pak? Iya, pelepasan aset itu dalam rangka kita mendorong ke situ untuk upaya-upaya agar masalah di masyarakat. Selain sengketa di Kelurahan Kemijen Kota Semarang, dalam audiensi itu, Rianta turut serta mengurai persoalan sengketa tanah dari banyak daerah, seperti perwakilan warga dari Kabupaten Semarang, Grobogan, Salatiga, dan beberapa tempat di Kota Semarang. Satu persatu warga yang merasa bersengketa bertanya langsung dengan Kepala Kantor Tanah setempat yang difasilitasi Kanwil ATR BPN Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia,
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Seluruh stakeholder dan dinas terkait lainnya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan sebagai bentuk sinergisitas untuk mencegah dan penanganan adanya dampak berupa kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Brebes. Pasukan sinergitas. Kegiatan dilaksanakan di Kompleks Islamic Center Brebes Kamis siang dengan pimpinan apel PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin. Apel siaga dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, pemadam kebakaran, BPBD Kabupaten Brebes, serta berbagai macam organisasi relawan menjadi peserta apel siaga. Hadir dalam kegiatan apel tersebut jajaran Forkompimda, antara lain Kapolres Brebes, AKBP Guntur Muhammad Torik, Dandim 0713 Brebes Letkol Infantri Tentrem Basuki, Kepala Kejaksaan Negeri Dedi Muhti Nugroho, Kepala BPBD Nursi Mansur beserta sejumlah kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, PJ Bupati Brebes, Urip Sihabudin menyampaikan bahwa adanya dampak dari El Nino diminta menjadi atensi dan perhatian oleh semua komponen. Bagaimana upaya untuk melakukan mitigasi dampak-dampaknya? Salah satu gejala yang paling utama dari El Nino adalah kekeringan. Selain itu, akibat lainnya yakni masalah kebakaran. Pemkab Brebes sudah membuat edaran larangan kepada masyarakat di sepanjang jalan tol untuk tidak membakar lahan sembarangan. Dampak berikutnya yang merupakan efek dari El Nino tidak hanya masalah kekeringan dan kebakaran, melainkan masalah pertanian dan juga nelayan. Dampak El Nino terhadap nelayan adalah adanya angin besar dan gelombang tinggi yang mengakibatkan nelayan terganggu saat melaut. Hal ini berujung pada permasalahan pemenuhan kebutuhan dan ekonomi. Kita siaga satu untuk menghadapi berbagai macam dampak daripada El Nino, terutama soal kebakaran lahan, soal kekeringan itu kan dampaknya terutama masyarakat yang terasa air. Nah, air ini terutama untuk air, kehidupan sehari-hari, mandi dan sebagainya, ini kita yang setiap saat kita siap. Maka kalau ada masyarakat yang membutuhkan air, jangan ragu dan jangan sungkan, sampaikan kepada kami. Kami siap untuk membantu menyiapkan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari segi kesehatan, menurut PJ Bupati Brebes juga terdampak, yakni pada laporan peningkatan gangguan kesehatan terutama saluran pernafasan. Selain itu adanya daerah yang mengalami kekeringan sehingga perlu diberikan bantuan dan dropping air bersih dari instansi terkait. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kini pemerintah Kabupaten Rembang tengah meluncurkan aplikasi umum yang khusus dirancang untuk bidang kearsipan kabupaten guna mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi nantinya akan digunakan untuk mempermudah kearsipan dari tingkat kecamatan dan OPD. Semua data kearsipan dapat dilihat dan disimpan di dalam aplikasi tersebut. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus akan terus mengembangkan hingga nantinya aplikasi Serikandi dapat menjangkau hingga tingkat desa. Hal itu senada dengan Bupati Rembang dalam pidatonya, ia meminta agar nantinya dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa bisa berada dalam satu data serta satu aplikasi. Ahmad Solkan selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengatakan aplikasi Serikandi ini ialah aplikasi umum yang diluncurkan pemerintah yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Ahmad Solkan selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga mengatakan akan terus mengawal penerapan aplikasi tersebut bersama OPD serta kecamatan. Sementara ini aplikasi tersebut baru bisa digunakan untuk menerima surat dan mengirim surat.
Sambil menunggu proses penyempurnaan, dengan gambaran admin OPD nantinya akan mengunggah surat yang masuk ke aplikasi. Kemudian OPD akan mendisposisi ke Sekdin, Kabid, kemudian Kasubag. Surat masuk dan surat keluar dulu yang melalui aplikasi Srikandi, sementara nanti secara perlahan kita sempurnakan ke proses-proses penciptaan arsip yang lain. Surat keluar masuk ini artinya berbasis digital gitu, iya, Pak ya? Berbasis digital. Jadi admin OPD akan mengunggah setiap surat masuk melalui aplikasi. Setelah itu kepala dinas akan mendisposisi ke Sekdim, mendisposisi ke Kabid, kemudian Kabid mendisposisi ke Kasubag, terus ditindaklanjuti dengan membuat balasan dan sebagainya. Artinya sampai tingkat kecamatan itu ada adminnya masing-masing, Pak? Ada adminnya masing-masing, baru tingkat kecamatan. Baru tingkat kecamatan ya sampai saat ini ya. Pihaknya juga menyebutkan aplikasi Srikandi ini ialah aplikasi umum yang diluncurkan pemerintah, yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.